were close like no other. I know you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out.
Yang biasain terlambat ibadah online. Haleluya. Shalom pemuda-pemuda GPI Sangkakala. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul dari segala kasih dan bersyukur. Mari kita tundukkan kepala dan teman-teman yang mengikuti live streaming silakan mengikuti ibadah dengan tundukkan kepala dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini di dalam ketenangan Tuhan diberkati setiap hari. Tuhan tolong setiap hari ya Bapa. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terus ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita akan puji, kita katakan jalan tak terselami. Haleluya. Bersama
merasakan keindahan arti kehadiran Tuhan penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, aman, aman dan sejahtera, bagi segala hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, Biarlah pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Biarlah pujian dan kemuliaan hidupku bersama di hadapanmu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Pujian dan kemuliaan diriku bersembahkan di hadapanmu Tuhan. Diriku bersembahkan, diriku bersembahkan di hadapanmu. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, atas setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa masih kami rasakan Tuhan pada saat malam hari ini. Kami anak-anak muda Tuhan, generasi strong generation kembali berkumpul hanya kepada hati untuk menyembah Engkau Tuhan hidup kami. Terima kasih Bapa.
Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Masih tetap berdiri kita hanya satu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya menjadi manusia. Haleluya.
khususnya kami setiap anak-anak mudamu yang berada di tempat ini. Kami membutuhkan terang itu di dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Kami tahu dunia ini sedang membawa generasi muda untuk semakin jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini biarlah hidup kami semakin diperbaharui oleh Engkau. Biarlah Roh Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau semakin tinggal di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang benar di hadapan Engkau. Kami tidak lagi melakukan apa yang menjadi pelanggaran di hadapan Tuhan, tetapi kami mau hidup benar bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman. Biarlah firman yang ditabur malam hari ini tidak sia-sia, tapi firman akan tertanam di dalam setiap hati anak-anak mudamu yang hadir pada saat malam hari ini. Berfirmanlah Bapak, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Di nama Tuhan, selamat malam. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, dari atas F5 dipencet F5. F5. Dari atas F5. Coba Bang Yudri slideshow. Puji nama Tuhan, teman-teman sekalian, kita sudah masuk ke minggu yang kedua ya, ketiga ya. Minggu yang ketiga di bulan Januari ini kita sudah masuk melangkah 3 minggu di tahun yang baru ini. Kemarin kita sudah merayakan bagaimana suasana tahun baru dalam kehidupan kita. Kita sudah melakukan banyak kunjungan-kunjungan ya. Mungkin ada yang kunjungan ke rumah saudara, ke tetangga, atau ke teman kerja, teman kuliah. Mungkin ada yang saling bermaaf-maafan ya. Biasa malam tahun baru itu saling maaf-maafan ya. Biasanya antara yang satu dengan yang lain. Ya, malam tahun baru kami juga berkumpul di gereja. Kami juga saling bermaaf-maafan, mulai dari Supri, Peter, Jimmy, Pita juga maaf-maafan ya. Jodri ada yang nangis ya, itulah ya. Oleh sebab itu saudara, teman-teman sekalian, tema firman Tuhan malam hari ini adalah bagaimana kita bisa hidup baru di dalam Kristus. Kita buka kitab kita dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Setelah itu kita lanjutkan sampai ayat ke-20. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal siapa? Mengenal Kristus. Firman Tuhan katakan, jangan hidup lagi sama. Ya. Di tahun yang baru ini, di 2023, seharusnya hidup kita jangan lagi sama seperti tahun kemarin. Yang tadinya malas ibadah Yud, tahun ini seharusnya dia rajin ibadah Yud. Yang tadinya suka terlambat ibadah Yud, seharusnya tahun ini semakin setia ibadah Yud. Tadi sudah jam 7, belum ada orang.
Saya suruh ke Asep naik pimpin WR. Ya. Harus belajar on time tahun ini teman-teman. Apalagi kalian yang dari sekolah kita belajar on time. Apalagi kalian yang melayani, kalau bisa jangan jam 7 datang, jam 7 mulai jam 7 datang. Kita mengalami kemerosotan youth, semakin merosot. Banyak teman kita yang sudah nggak hadir, Andre, Darren, Eka, banyak. Santo sudah berapa? Padahal tahun-tahun kemarin itu jam 6 sore yang pelayanan sudah latihan di sini. Kita lihat tadi kan musiknya kemana, lagunya kemana. Apakah tahun ini sama seperti tahun kemarin? Seharusnya enggak. Seharusnya tidak. Kenapa? Seharusnya tahun ini harus lebih baik dari tahun yang kemarin dalam segala hal kehidupan kita, bahkan dalam ibadah kita. Firman Tuhan katakan, jangan lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tahun ini teman-teman, kita jangan lagi sama dengan tahun yang kemarin. Mungkin tahun kemarin pikiran kita sia-sia, ikut ibadah yuk, ngapain sih sia-sia, ngabisin waktu, ya. Orangnya segitu-gitu aja. Yang main musik juga begitu-begitu aja, gak ada peningkatan. Ngapain sih sia-sia, makanya kan kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Kenapa? Karena pikirannya masih sia-sia. Ibadah itu seperti sebuah rutinitas saja, sehingga Kristus itu nggak ada di dalam hati kita, teman-teman. Kita tidak merasakan bagaimana Yesus itu ada di dalam hidupmu ketika kita sedang beribadah. Jika itu tahun kemarin ada di dalam hati, tahun ini harus berubah. Jangan lagi sia-sia ikut ibadah. Kalau saudara sia-sia, teman-teman sia-sia ikut ibadah, maka ibadah ini akan terasa membosankan dan menjenuhkan. Saya seharusnya sudah tidak lagi aktif di dalam ibadah youth karena saya sudah berkeluarga. Anak saya sudah 3, lihat kan tadi Ibrahim nangis-nangis. Tetapi kenapa saya masih aktif di ibadah youth? Karena saya berpikir ibadah ini gak sia-sia. Ibadah ini tidak sia-sia. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita harus hidup baru di dalam Kristus. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ayat 18 berkata, pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Pengertiannya yang gelap, pengertian itu adalah cara berpikir kita. Kita berpikir itu masih berhubungan dengan hal-hal keduniawian, lebih mementingkan urusan-urusan duniawi daripada urusan Tuhan. Kita lebih mementingkan pekerjaan, usaha, bisnis, teman, pertemuan di udara daripada Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan mereka, perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mungkin tahun kemarin kita masih hidup dalam hawa nafsu, mungkin tahun kemarin kita masih hidup di dalam kecemaran, mungkin tahun kemarin kita masih hidup dengan kekerasan, kedegilan hati kita. Tapi tahun ini harus mengalami perubahan hidup. Harus mengalami perubahan hidup. Saya teringat dengan salah satu perkataan dari salah satu tokoh terkenal yang berkata bahwa
Jika kamu ingin mau berubah, berubahlah dari sekarang. Kalau tidak, kamu mati. Jika kamu ingin berubah, berubahlah dari sekarang. Kalau tidak, kamu mati. Kalau teman-teman melihat kupu-kupu, ya kan, kupu-kupu indah ya kan? Bulunya indah, warna-warni, dia lucu. Tapi proses menjadi sebuah kupu-kupu berawal dari ulat. Pernah lihat ulat di sini? Pernah ya? Ulat itu binatang yang menjijikkan. Kakinya banyak. Kalau kita terkena bulu dari ulat ini akan terasa gatal seluruh tubuh. Saya pernah kena ulat bulu, badan saya semua gatal-gatal, bengkak-bengkak. Dari proses dari ulat dia harus mengalami perubahan menjadi kepompong. Di perubahan menjadi kepompong, jika dia terus menjadi sebuah kepompong, maka dia akan mati. Karena menjadi kepompong ini teman-teman ada batas waktunya. Paling lama dia 20 hari sampai 25 hari. Dan jika dia terus berada di dalam kepompongnya ini, dia mati. Karena dia harus keluar dari kepompongnya itu dan dia berubah menjadi kupu-kupu. Hari ini kita mau belajar di tahun ini, di masa mudamu, apakah kita mau hidup baru di dalam Kristus? Hidup baru teman-teman lagi. Hidup baru berarti suatu keadaan di mana kehidupan kita sudah berubah. Tidak sama seperti sebelumnya karena Kristus ada di dalam hidupmu. Sudah berubah. Tidak lagi sama seperti kemarin. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Yang tadinya suka ngomong kotor, tahun ini berubah karena ada Yesus. Yang tadinya suka melawan, tidak mau menuruti perintah. Yang tadinya keras kepala, hari ini berubah. Tidak sama seperti yang lalu. Karena apa? Karena ada Yesus dalam hati kita. Kalau tidak ada Yesus dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Dari tahun ke tahun, masuk tahun baru itu diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus sehingga tidak mengalami perubahan. Dan itu diulang-ulang terus. Beberapa minggu ini kita mendengar ada seorang tokoh artis di Indonesia yang dia kembali ditangkap oleh polisi karena memakai narkoba untuk yang ketiga kali. Bayangkan 3 kali ditangkap karena pakai narkoba. Dia sudah merasakan rasanya di penjara, tapi dia ulang terus, dan dia ulang terus. Kemarin baru ditangkap kembali ketiga kalinya karena memakai narkoba. Kenapa? Karena dia tidak mau hidupnya berubah. Karena dia mau hidupnya begitu-begitu saja, hidup di dalam dunia narkoba. Apakah kita mau hidup kita seperti itu, teman-teman? Kita masih hidup dalam keinginan duniawi. Ngomong kotor, ngomong najis, pikiran kita masih pikiran yang negatif. Ya kan? Perbuatanmu masih perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menipu orang, fitnah orang, iri, membenci orang. Kalau kita masih seperti itu, kita sama seperti artis yang tadi ditangkap. Nggak ada perubahan. Berarti kalau kita tidak mengalami perubahan, berarti Yesus itu tidak ada di dalam hati kita. Kita tidak mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, tetapi yang kita undang adalah si iblis, si jahat, sehingga dia menguasai hati kita, sehingga kita hidup di dalam dosa. Tahun ini adalah waktunya supaya kita berubah. Tahun ini adalah momentumnya supaya kita berubah. Yang tadinya nggak bisa melayani, sekarang melayani. Yang tadinya main musik seadanya,
leader, yang tadinya nggak bisa singer, yang tadinya nggak bisa melayani, yang tadinya tahun kemarin nggak pernah melayani, tahun ini tapi melayani. Itu namanya berubah. Yang tadinya tahun kemarin males-malesan ikut youth, yang tadinya menjadi anak yang selalu membantah orang tua, melawan orang tua, yang tidak peduli dengan orang tua, masa bodoh dengan orang tua, masa bodoh dengan saudara-saudaramu yang lain, hari ini berubah. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam hati kita. Masa bodoh lah Kak, masa bodoh lah adik saya emang begitu, udah biarin aja lah. Masa bodoh lah kakak saya emang suka begitu, bawel. Saya punya anak murid yang mau minta pindah sekolah karena dia dibeda-bedakan oleh orang tuanya. Dia bilang, Pak, saya mau pindah. Kenapa kamu pindah? Saya mau kembali ke Manado. Kenapa kembali ke Manado? Karena orang tua saya membedakan saya dengan abang saya. Dibeda-bedakan. Akhirnya dia inisiatif mau pindah. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita mau belajar bagaimana supaya hidup kita mengalami perubahan di dalam Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran akan dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak berdosa. Even saya sendiri pun yang sudah berkhotbah, saya adalah manusia yang berdosa, sama seperti kalian. Sama. Firman Tuhan katakan karena dosa kita kehilangan kemuliaannya Tuhan. Tetapi karena Yesus sudah datang, yang kita rayakan kemarin pada saat hari Natal, karena Yesus datang ke dalam hidup kita, maka Dia menyelamatkan kita. Yang tadinya kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, kita angkat, Dia angkat hidup kita kembali, sehingga kita kembali layak di hadapan Tuhan. Sama seperti sebuah kalau saudara pernah lihat sebuah koin uang logam koin, saudara lempar ke got yang kotor, itulah hidup kita. Kita seperti itu, kotor. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Lalu datang orang mengambil koin itu, dibersihkanlah koin itu, dicuci lagi koin itu, dan koin itu menjadi bersinar kembali. Dan yang membersihkan koin itu adalah Yesus itu sendiri. Dia membersihkan dosa kita, Dia membersihkan hidup kita, dan kita bersinar kembali. Tetapi banyak orang tidak menyadari itu. Sehingga pengorbanan Yesus, kelahiran Yesus hadir dalam hidup kita, kita sia-siakan. Dan kita masih hidup aja di dalam dosa. Kita masih hidup saja di dalam dosa, teman-teman. Apa itu dosa? Dosa itu ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa bukan hanya perbuatan yang salah, tetapi berupa kegagalan untuk kita melakukan perbuatan baik. Ya. Itu sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita berupa kegagalan, tetapi kita tidak bisa melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Apa dosa yang sudah kalian perbuat hari ini? Ada? Jawab dari dalam hatimu masing-masing. Dalam sehari berapa dosa yang sudah kalian lakukan? 1, 2, 3, 5, 10. Jawab dalam diri kalian. Berapa kali pelanggaran yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Karena dosa itu berupa pelanggaran di hadapan Tuhan, berupa kegagalan.
supaya karena kita telah gagal dalam melakukan perbuatannya. Pelanggaran lagi khotbah keluar main-main. Pelanggaran. Kalau kita masih melakukan dosa, berarti kita tidak mau hidup kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita mengalami perubahan. Jadi hidupnya gitu-gitu aja. Dikritik, marah, ditegur, marah, ya kan? Dikasih tahu kesalahannya, marah, tidak mau diterima, maunya benar sendiri, keras kepala. Karena itu gaya-gaya anak muda zaman sekarang. Dikasih tahu kesalahannya marah, ditegur marah, dikritik marah, merasa dia paling hebat, merasa dia paling benar, merasa dia paling dibutuhkan. Padahal banyak orang yang lebih hebat dari dia. Banyak orang yang lebih bisa dari dia. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 berkata, jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Kita sudah tahu teman-teman, bagaimana caranya berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Ya. Kamu sudah tahu ada temanmu yang sedang kesusahan, tapi kita tidak menolong dia, kita berdosa. Berdosa loh. Ya. Kita sudah tahu nih kalau teman kita butuh pertolongan. Kita sudah tahu nih teman kita sedang susah. Kita sudah tahu teman kita sedang sakit. Tapi kita diam. Yakobus berkata, dosa. Untuk apa kita belajar firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya? Untuk apa kita menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, kita ikut ibadah, kita dengar khotbah, kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya? Iya, berdosa. Berdosa. Sudah tahu kalau pacaran, pergaulan bebas itu salah, tapi masih dilakukan. Berdosa. Sudah tahu main judi itu salah, tapi masih dilakukan. Sudah tahu nipu itu salah, masih dilakukan. Yakobus berkata, berdosa. Jadi kita harus sadar kalau kita adalah orang berdosa. Ya. Ada yang tidak sadar di sini dia tidak berdosa? Ada ya? Nggak ada. Yang kedua teman-teman, supaya kita hidup di dalam hidup baru dalam Kristus, kita harus bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus bertobat supaya dosa kita diampuni. Ya. Dan bertobat itu adalah proses bagaimana hidup kita supaya melepas pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bertobat itu setiap hari teman-teman. Kita harus mengevaluasi diri kita. Makanya kalau bisa setiap malam kalian punya catatan. Hari ini dosa apa yang saya lakukan? Saya mau Bang Enos, catat. Oh, saya bikin kesal Bang Enos, catat. Saya bikin kesal Bang Yodri, catat. Malamnya kita renungkan supaya besok pagi kita gak lakukan pelanggaran itu. Tapi kalau kita sudah tahu kita melakukan dosa, tapi kita tidak bertobat, berarti kita jahat di hadapan Tuhan.
jahat. Saudara tahu orang jahat? Orang jahat itu kan dia sudah tahu, misalkan membunuh itu salah, tapi tetap dia lakukan, jahat. Dia sudah tahu menipu itu salah, dia sudah tahu mencuri itu salah, tahu dia. Kalau saya mencuri, saya nanti ditangkap polisi, saya bisa masuk penjara. Dia tahu, tapi tetap dilakukan, jahat. Itu orang jahat. Demikian juga kita, teman-teman. Kalau tahun ini kita sudah tahu kita salah, kita punya dosa, kita mengaku kepada Tuhan, tapi kita lakukan lagi dosa itu, kita jahat di hadapan Tuhan. Berapa kali kita mau menyakiti hati Tuhan? Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali dan berapa kali? Jadi tahun ini mulailah belajar sungguh-sungguh untuk bertobat secara benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bertobat? Bagaimana pandangan kita, sikap hati kita terhadap dosa, itu semua berubah di dalam Tuhan. Amin. Ya. Pandangan kita, sikap hati kita tahun ini semakin Tuhan ubahkan. Yang tadinya dia orang yang baperan, ya kan, gampang tersinggung, tahun ini hatimu diubahkan oleh Tuhan. Itu butuh proses. Yang tadinya dia suka marah-marah, ya kan, ditegur dikit, dikritik dikit, marah. Yang tadinya dia cemburu, buta, ya kan, diblokir nomor saya, Bang. Iya, dia jalan, kalau jalan dia juga ngomong cewek-cewek lain, cemburu. Ya. Pacar saya sekarang blokir nomor saya lagi, aduh pusing. Minum paracetamol. Datang ke gembala ada paracetamol nggak? Tahun ini berubah ya. Harus berubah. Harus mengalami perubahan supaya kita bisa menjadi kupu-kupu tadi. Teman-teman, ketika Raja Daud melakukan dosa, ya, dia mengambil istri dari anak buahnya yang bernama Uria, lalu dia membuat rencana pembunuhan sehingga Uria itu meninggal di medan perang. Istrinya diambil. Dan ketika itu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia. Ya. Ketika itu Nabi Nathan bertemu dengan Raja Daud dan Nabi Nathan berkata, Daud, kamu sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Maka apa yang menjadi respon Daud? Pada saat itu dia langsung mengoyakkan jubah kebanggaannya dan dia berlutut di tanah. Dia berdoa kepada Tuhan. Karena Nabi Nathan berkata, Tuhan akan mengutuk engkau dan bayi yang dilahirkan oleh istri yang sudah kamu ambil, dia akan mati. Daud mengoyakkan jubah kerajaannya yang megah itu. Dia berlutut di tanah, dia meminta ampun sama Tuhan, dia memohon sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh biarkanlah bayi itu. 7 hari lamanya Daud berlutut, dia puasa, dia berdoa, berseru. Apa yang terjadi? Bayi itu tetap apa maksudnya? Baterainya.
ya. Ya. Baik itu mati teman-teman. Daud sudah berdoa, sudah berseru memohon sama Tuhan, tetap mati. Baca nanti 2 Samuel, kitab 2 Samuel, di situ dijelaskan di sana. Lalu setelah dia mendengar kabar bahwa bayinya mati, dia berdiri, dia bangkit, dia membersihkan dirinya, dia mandi, lalu dia. Nathan menegur Daud karena dia melakukan kesalahan, dia terima dan dia mengaku dan memohon. Kita ditegur oleh orang, kadang kita nggak terima, kadang kita merasa kita benar, padahal salah. Bahkan kadang kita lebih galak dari orang yang menegur kita. Kita nggak terima. Kita merasa, wah enggak dong, gua yang benar dong, nggak pernah tuh yang saya lakukan itu salah. Saya yang paling benar, pekerjaan saya paling benar, pelayanan saya paling benar, hidup saya paling benar. Padahal salah. Tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui dosa, tidak mau mengakui perbuatan yang sudah melanggar perintah Tuhan. Tetapi kita bisa lihat Daud, dia mengakui kesalahan. Itulah sebabnya kenapa Daud masih dipakai. Jadi teman-teman, jika mau hidupmu berubah, bertobatlah, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan diulang lagi kesalahan-kesalahan yang lama. Apalagi waktu saudara dalam tahun baru, saudara minta maaf ke semua orang, lalu saudara ulangi lagi. Tapi hari ini kita mau belajar untuk bertobat. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana supaya hidupmu baru dalam Kristus? Kita harus memiliki iman yang benar. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun ini iman kita harus semakin benar di hadapan Tuhan. Saya punya anak murid, dia beragama Kristen, tapi dia berpacaran dengan yang berbeda. Dia bilang, Pak, saya kan suka sama dia. Pak, ini kan urusan saya, yang pacaran kan saya di tengah. Ada banyak anak muda Kristen sekarang begitu. Cari pasangan, asal cari pasangan yang beda agama juga gak apa-apa. Cengangak tengingik. Lama-lama dia nikah dengan pasangan itu, pindah imannya ke sana. Segampang itu kita menjual iman kita karena pasangan. Banyak. Segampang itu saudara jual Yesus karena pacarmu, karena pasangan. Darah Yesus, keselamatan Yesus, pengampunan Yesus sia-sia karena saudara lebih mencintai pasangan yang berbeda agamanya. Iman kita nggak benar. Iman kita setengah-setengah. Iman kita iman tempe, tahu iman tempe? Ya. Di luarnya doang kelihatan bagus tuh tempe. Tapi pas di dalamnya, wah. Iman tempe. Banyak anak muda seperti itu. Padahal kita perlu berkata kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan akan berikan damai sejahtera di dalam kehidupannya karena Yesus ada di dalam hidupnya. Tidak punya pekerjaan, tetap damai sejahtera. Gajinya pas-pasan, tetap damai sejahtera.
Ya, kuliahnya juga sedang empot-empotan, cari uang kuliah susah, kerjaan skripsi susah, tetap damai sejahtera. Usaha murat marit naik turun, rugi terus, tetap damai sejahtera. Punya masalah yang banyak di depan mata, ada masalah yang besar, tetap damai sejahtera. Karena Roma berkata, karena iman di dalam Yesus kita memiliki damai sejahtera. Teman-teman terkasih dalam nama Tuhan, beriman kepada Yesus berarti kita menyerahkan semuanya kepada Dia. Kita menyerahkan diri kita, dosa kita, hidup kita, masa depan kita, bahkan semua yang ada di dalam diri kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, jangan takut kalau saudara sudah memiliki iman yang benar di dalam Yesus. Masa depan saudara, hidup saudara, semuanya di dalam diri saudara, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan memberikan harapan yang terbaik. Masalahnya sekarang apakah kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Kadang kita masih ragu-ragu. Tuhan, saya mau kuliah, belum bayar uang kuliah Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan. Bentar lagi, gimana ya? Aduh, udah ditanya-tanya dosen. Bayar uang kuliah, banyak tunggakan. Sebentar lagi, aduh gimana? Telepon sana, telepon orang tua, telepon kampung, tanya teman, bisa nggak bantu bayar uang kuliah? Lalu tanya orang lain, bisa nggak bantu? Padahal awal doanya dia berkata, Tuhan, saya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk kuliah saya. Setelah itu dia bingung lagi, cari sana, cari sini, cari sana, cari sana, cari sini. Yang namanya beriman, teman-teman, kita serahkan semuanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang nanti menentukan dan merancang dalam hidup kita. Kalau kita sudah menyerahkan dalam Yesus, pasti Tuhan akan tunjukkan di dalam waktu yang tepat rencananya yang indah dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan takut, milikilah iman yang benar. Sesudah kita mempercayakan kepada Kristus, kita akan memperoleh damai sejahtera. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama itu, teman-teman, jangan kita pakai lagi. Kita sudah pakai yang baru, hidup yang baru di dalam Yesus. Itu yang kita gunakan. Jangan kita pakai lagi yang lama. Kalau teman-teman punya baju yang lama, terus kita pakai lagi, rasanya gimana? Warnanya sudah luntur, ya kan? Sudah kesempitan. Apalagi yang tahun baru, banyak makannya, kesempitan, gitu kan? Keteknya sudah bolong-bolong, ya kan? Sudah bau. Apa kita mau pakai baju itu lagi? Masih mau pakai baju yang lama? Ya, kita masih mau pakai baju yang lama. Iya, masih mau kali. Udah ya. Demikian juga hidup kita. Jangan lagi kita pakai hidup yang lama, hidup yang penuh dosa, hidup yang membangkang, hidup yang suka melawan, ya, hidup yang tidak taat, hidup yang tidak setia, hidup yang keras kepala. Jangan dipakai lagi yang seperti itu sekarang. Sekarang kita mau pakai yang baru, yang mengasihi banyak orang, yang peduli dengan banyak orang, yang mengampuni, yang tidak menyimpan dendam, yang semangat dalam melayani, sungguh-sungguh datang beribadah di gereja, sungguh-sungguh cari Tuhan. Itu yang mau kita pakai sekarang. Kalau kita masih pakai hidup kita yang lama,
Berarti Yesus itu belum sungguh-sungguh ada sepenuhnya dalam hidup. Artinya kita masih terikat dengan cara hidup yang lama. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, mulailah hidup baru di dalam Kristus dari sekarang. Kita harus sadar akan segala dosa kita. Kita bertobat sungguh-sungguh. Dan namanya bertobat itu jangan hanya di mulut. Yang namanya bertobat harus di dalam tindakan dan perbuatan. Jangan cuma mulut, ya bang, saya bertobat, udah ulang-ulangin lagi. Besoknya udah denger telepon-teleponan sama cowok-cowok yang lain. Bang, saya bertobat, saya mau pelayanan sungguh-sungguh. Besoknya udah nggak datang gereja. Oleh sebab itu teman-teman terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita mau belajar supaya kita hidup baru dalam Kristus. Amin. Ada untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kenaikan pujian, mau jadi sepertimu, Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan menguatkan hidup kita supaya kita berubah, memiliki hidup yang baru dalam Kristus, memasuki di tahun yang baru ini. Mari kita lihat diri kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan, apakah kita melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan, apakah kita melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan rindu, Dia mengubahkan hidup kita.
Tuhan rindu dia masuk ke dalam hatimu. Tuhan rindu supaya dia mengampuni segala kesalahan, segala dosamu. Dan engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh biarkan Yesus masuk ke dalam hatimu malam hari ini. Sungguh-sungguh biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dia akan mengubahkan hidupmu. Dia akan membuat engkau sungguh-sungguh bertobat, berubah di hadapan Tuhan, sehingga imanmu semakin bertumbuh di dalammu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah. Haleluya. Oh haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Sebab yang kami sembah. Glory haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Glory haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang layak kami agungkan Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Selamanya Kau Tuhan kami. Selamanya Kau Allah kami. Oh selamat Ibu Tuhan. Oh selamat Ibu Yesus. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Sebab Kau yang kami sembah. Glory, haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan. Glory, glory, haleluya. Yesus Allah yang kami sembah.
Malam hari ini Bapak, Kau melihat setiap anak-anak muda Bapak ini. Tuhan, kiranya Kau yang mengubahkan hidup kami, supaya kami mengalami hidup yang baru dalam Kristus. Kami tidak mau lagi hidup dengan cara hidup kami yang lama, yang penuh dengan dosa, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang penuh dengan pencemaran, dengan hati yang tumpul, dengan keegoisan yang tinggi, keras kepala dan amarah. Tapi Tuhan, hari ini ubahkanlah hati kami, ubahkanlah hidup kami, karena Yesus, karena Kristus, Kau hadir dalam hidup kami Bapa. Tuhan, jamah kami itu, Tuhan, jamah hidup kami. Kau yang sanggup mengubahkan kami. Kami mau meninggalkan segala cara hidup kami. Kami mau meninggalkan segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kami mau iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus. Kami mau memiliki iman yang semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin setia, semakin taat, semakin hidup benar, semakin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Dan hari ini Bapak, mampukanlah kami untuk layak dan berkenan di hadapan. Kami mau masa muda kami bukan masa muda yang sia-sia, tetapi masa muda kami adalah masa yang berharga di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan selalu bersama. Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Firman Tuhan cuma kami dengar, tetapi biarlah firman Tuhan bertumbuh di setiap hati anak-anak muda yang hadir di kami Bapak. Nah, kami percaya kami hidup oleh karena kebenaran akan firman yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kita mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lalu teman-teman. Haleluya, puji nama Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. di-share sama-sama ya di grup. Tapi kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini teman-teman. Mari sama-sama saya mohon untuk bangkit berdiri. Nanti untuk doa berkat saya bisa kepada hambanya. Kita akan satu pujian.
terima kasih Bapak, terima kasih. Mari teman-teman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berada di penghujung ibadah hidup kami pada saat malam hari ini. Aku berdoa buat setiap teman-teman kami yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan yang memberkati mereka dengan talenta dan karunia yang Tuhan tambahkan, dan biarlah kiranya pelayanan mereka hari ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan semakin berikan roh yang menyala-nyala dalam pelayanan Tuhan. Berkati teman-teman kami yang hari ini tidak hadir, dimanapun mereka berada, atau mereka yang sedang menyaksikan melalui streaming Facebook. Tuhan yang berkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam kuliah, semuanya, keluarga juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Mereka yang sedang bersekolah, Tuhan yang memberkati. Mereka yang sedang kuliah, Tuhan yang memberkati. Yang bekerja dan membuka usaha, Tuhan yang memberkati. Mereka yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang sedang mengalami banyak pergumulan, kesulitan ekonomi, Tuhan yang tolong. Tuhan yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka yang hari ini membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Mereka yang hari ini membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan jodoh yang sepadan, sebanding, seiman dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan selalu sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan pulang Bapak, Tuhan yang menyertai di jalan pulang kami sampai di rumah kami dengan selamat. Maka teman-teman sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkatnya pada saat malam hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Tuhan akan memberkati keluargamu, orang tuamu, saudara-saudaramu, diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang akan memberkati pendidikanmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan yang memberkati pekerjaanmu, Tuhan yang memberkati segala yang kau sedang usahakan saat ini. Tuhan pakai kau semakin naik bukan semakin turun. Tuhan jadikan kau kepala bukan menjadi ekor. Kau akan menjadi terang bagi banyak orang. Kau akan menjadi saksi bagi banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Maka terimalah berkat Tuhan pada saat malam hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus berkati. Atas.